Halo semuanya, apa kabar? Kali ini aku mau ajak kalian masuk ke dalam sebuah dongeng yang benar-benar menyentuh hati. Ini cerita tentang keajaiban, persahabatan sejati, dan yang paling penting tentang gimana sih caranya hati kita bisa memberi kehidupan pada teknologi. Coba bayangin deh, ada sebuah desa kecil yang damai banget. Letaknya persis di dekat runtuhan candi kuno yang megah. Nah, dari sinilah petualangan kita bakal dimulai. Sebuah tempat di mana masa lalu dan masa depan ternyata bisa bertemu dengan cara yang sama sekali nggak kita duga. Dan di tengah-tengah desa yang indah ini, hiduplah pahlawan kita. Namanya Kinari. Dia seorang gadis kecil yang bisa dibilang agak beda dari teman-temannya yang lain. Oke, kenalan dulu yuk sama Kinari. Dia ini seniman cilik yang umurnya baru 8 tahun. Kemana-mana, buku sketsanya itu nggak pernah ketinggalan. Gayanya juga unik banget loh. Dia suka pakai kebaya modern yang keren, tapi bawahnya sepatu kets warna merah cerah. Keren kan? Kinari ini tinggal sama kakeknya, seorang pemarat batu yang bijaksana. Dari kakeknya lah, dia belajar buat cinta sama seni dan sejarah. Nah, suatu hari, waktu Kinari lagi asyik main di gudang kakeknya yang, ada berdebu gitu, dia nemuin sesuatu. Di antara tumpukan pahatan-pahatan batu yang belum jadi, ada satu benda yang kelihatan kuno banget dan penuh misteri. Pas dilihat lebih dekat, ternyata ini bukan patung biasa. Bentuknya singa dari batu, tapi kok ada sendi-sendi dari logam ya? Kayak robot. Kakeknya lalu cerita, kalau itu adalah Singanala, robot penjaga candi yang legendaris. Tapi sayangnya, dia udah tertidur selama ratusan tahun karena tenaganya habis. Tapi, ternyata ada satu cara buat ngebangunin dia lagi. Kakeknya Kinari sambil berbisik ngasih tahu rahasianya. Katanya, Singanala itu gak butuh baterai atau listrik. Dia butuh sesuatu yang jauh lebih kuat dari itu. Apa itu? Imajinasi. Dengar kata imajinasi, mata Kinari langsung berbinar-binar. Gimana enggak? Dia kan seniman cilik, imajinasi itu udah kayak makanan sehari-harinya. Dia langsung tahu persis apa yang harus dia lakuin buat membangunkan calon teman barunya ini. Jadi, gimana caranya? Gampang banget buat Kinari. Pertama, dia gambar semua keindahan yang ada di sekitarnya. Ada bunga teratai yang lagi mekar, ada awan yang seolah-olah menari di langit, terus halaman itu dia sobek. Dan dengan hati-hati dia tempelkan di dada Singanala. Dan, boom! Ajaib banget! Kertas itu langsung bersinar terang, berubah jadi energi murni yang masuk ke tubuh si robot. Dan pelan-pelan, mata Singanala mulai terbuka, memancarkan cahaya biru yang lembut banget. Dan yang lebih keren lagi, pas Singanala bergerak untuk pertama kalinya setelah ratusan tahun, suaranya bukan kayak mesin berisik loh, tapi yang keluar justru alunan musik gamelan yang merdu dan bikin hati tenang. Rasanya tuh kayak jiwa dari candi kuno itu sendiri ikut bangkit bersamanya. Sejak hari itu, dimulailah persahabatan yang luar biasa antara Kinari dan Singanala. Si gadis kecil dengan imajinasi tanpa batas, dan si robot kuno yang kekuatannya datang dari keindahan dan budaya. Mereka berdua jadi sering menjelajahi reruntuhan candi bareng, bikin petualangan-petualangan seru versi mereka sendiri. Tapi, sayangnya, kedamaian mereka nggak bertahan lama. Tiba-tiba datang sebuah ancaman. Ancaman dari dunia modern yang dingin dan nggak punya perasaan, yang siap menghancurkan dunia kecil mereka. Suatu hari, tiba-tiba aja muncul bulldozer dan alat-alat berat di desa. Ternyata ada pengusaha yang mau meratain candi bersejarah itu buat bangun pabrik robot. Buat mereka, sejarah dan keindahan itu nggak ada apa-apanya dibandingin sama keuntungan. Coba kita lihat deh, ini kan kontras banget ya. Di satu sisi, ada Kinari dan Singanala, pelindung budaya yang hidup dari imajinasi dan menciptakan keindahan. Nah, di sisi lain, ada mesin-mesin raksasa yang dingin, yang tenaganya cuma bisa dipakai buat menghancurkan. Tentu aja, Singanala nggak tinggal diam. Dia langsung maju buat melindungi rumahnya. Dia berdiri tegap di depan alat-alat berat itu. Tapi, ada masalah. Kekuatan Singanala itu kan datangnya dari keindahan dan imajinasi. Jadi pas dia lihat pohon-pohon ditebang, tanah dirusak, dia jadi sedih banget. Dan karena kesedihan itu, energinya pelan-pelan jadi lemah. Di momen genting itulah Kinari sadar. Ternyata kekuatan fisik aja nggak bakal cukup. Buat ngelawan mesin-mesin tanpa jiwa itu, mereka butuh kekuatan yang jauh lebih besar, yaitu kekuatan hati. Tapi Kinari nggak nyerah gitu aja dong. Semangatnya langsung menyala-nyala.
Dia lari, ngumpulin semua teman-temannya di desa, dan dia minta mereka semua buat ngelakuin satu hal yang paling mereka jago, menggambar. Coba deh bayangin sejenak. Ada lebih dari 1.000 anak kumpul di sekitar candi, masing-masing pegang krayon dan kertas. Mereka semua nuangin harapan dan cinta mereka buat candi itu ke dalam gambar. Momen yang emosional banget kan? Satu persatu, gambar-gambar dari ribuan anak itu ditempelin ke tubuh Singanala. Dan, wah, energi imajinasi yang terkumpul itu dahsyat banget. Tubuh batu Singanala langsung bersinar terang, berubah jadi sosok raksasa dari cahaya yang megah dan indah luar biasa. Tapi uniknya, Singanala nggak menyerang balik pakai kekerasan. Sama sekali nggak. Malah, dia menampilkan sebuah tarian yang agung sambil mengeluarkan alunan gamelan yang damai dan benar-benar menyentuh jiwa. Para pekerja yang tadinya mau menghancurkan jadi terpukau. Mereka berhenti, nurunin mesin-mesin mereka karena terpesona sama keindahan yang mereka lihat. Jadi, kemenangannya diraih bukan pakai kekerasan, tapi pakai hati. Akhirnya, candi itu selamat. Dan sekarang candi itu diubah jadi taman budaya digital yang keren. Tempat anak-anak bisa belajar sejarah dengan cara yang asyik. Dan siapa pemandunya? Tentu aja, Singanala, sahabat setia mereka. Dari petualangan Kinari ini, kita semua jadi belajar satu hal yang penting banget. Teknologi, secanggih apapun itu, bakal terasa kosong kalau nggak ada sentuhan manusia di dalamnya. Kalau nggak ada akar budaya, dan yang paling penting kalau nggak ada hati atau kasih sayang yang jadi jiwanya. Kisah Kinari ini jadi pengingat buat kita semua. Di dunia yang sekarang penuh sama gadget dan teknologi canggih, jangan sampai kita lupa sama hati. Jadi, mungkin pertanyaannya sekarang buat kita semua adalah, gimana ya cara kamu memberikan hati pada teknologi yang kamu gunakan setiap hari? Coba direnungkan ya. Terima kasih banyak udah menyimak, sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya.